Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mana hasil kerja kelompok kami ini akan membahas tentang KIPED 27 segmen, di mana kelompok kami berisikan anggota yaitu Muhammad Hidayat Tasidin, saya sendiri dengan NRP terakhir 002, ada Enrico Gabriel Izulhaq dengan NRP terakhir 022, ada juga Arif Wardana dengan NRP terakhir 030, serta Noval Salhan Adani dengan NRP terakhir 074. Nah, sebelum ini merupakan blok diagram yang akan dibahas mengenai tentang seven segment. Lalu sebelum itu kita akan masuk ke materi mengenai KIPED. Nah, sebelum itu kita akan membahas beberapa fungsi yang dasar untuk KIPED. Nah, mana KIPED ini terdiri atas 10 tombol, di mana setiap tombol ini berisikan angka dari 0 sampai 9. Nah, di setiap tombol ini akan dialiri sebuah sumber tegangan. Nah, ini setiap sumbernya ini sebelumnya itu bernilai 0 karena dia berada di posisi normal open. Nah, apabila ditekan maka kondisinya itu satu, di mana dia akan mengalirkan aliran arus listrik. Nah, nilainya itu akan bernilai satu, di mana nanti kipet ini akan diteruskan ke encoder, di mana akan dibahas teman saya selanjutnya. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Hidayat. Jadi dari keypad yang sudah dijelaskan tadi, maka selanjutnya akan diteruskan ke encoder. Nah, encoder itu adalah merupakan rangkaian kombinasional yang mana merupakan operasi kebalikan dari decoder. Nah, decoder itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini encoder memiliki maksimum 2 pangkat N jalur input, di mana N adalah jalur output. Nah, di sini di dalam encoder ini kita akan mengubah masukan desimal dari keypad menjadi keluaran yang merupakan bilangan biner. Nah, karena di sini kita menggunakan IC 74LS147, di mana nanti keluarannya itu ada 4, maka di sini kita akan mengubah desimal menjadi biner dalam 4 bit. Di sini ada contoh, misalkan kita tekan angka 7 dari keypad. Nah, yang mana 7 adalah bilangan desimal. Nah, nanti dalam encoder ini akan dirubah menjadi bilangan biner, yaitu 0111. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel kebenaran dari encoder. Nah, untuk decoder selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, jadi saya Naufal Salhan Adani. Di sini saya melanjutkan dari encoder sebelumnya. Nah, di sini ada namanya decoder. Nah, decoder ini adalah termasuk rangkaian kombinasional di mana inputnya itu sebanyak n dan outputnya sebanyak 2n, sehingga penulisannya itu n dibagi 2n. Jadi input sedikit tapi outputnya banyak seperti itu. Nah, decoder ini adalah fungsinya untuk menerjemahkan dari yang encoder. Nah, yang selanjutnya nanti akan ditampilkan pada 7 segment. Nah, misalkan pada encoder itu bernilai high, maka yang decoder itu akan bernilai low. Lalu di sini adalah tabel kebenaran decoder, di mana yang sebelumnya misal pada nilai 7, yang sebenarnya itu di mana sebelumnya itu yang high itu bernilai low dan yang low bernilai high, dan sehingga pada decoder ini diubah seperti itu. Oke, baiklah. Saya di sini akan menjelaskan seven segment. Nah, seven segment itu adalah sebuah LED atau LCD yang digunakan untuk menampilkan baik itu huruf maupun angka yang didapatkan dari decoder. Nah, seven segment ini
terdapat dua macam, yaitu anode dan juga katode. Nah, yang kami gunakan pada percobaan kali ini adalah segmen yang bersifat anode. Nah, pada segmen itu terdapat sesuai namanya itu terdapat 7 segmen, yaitu huruf A, B, C. Nah, itu melingkar sesuai dengan arah dari jam. Dan terdapat segmen ketujuh atau segmen G yang berada di tengahnya. Nah, untuk tabel kebenaran dari segmen-segmen sendiri adalah sebagai berikut. Nah, jika dia itu menunjukkan di sini sesuai angka yang ada pada display-nya. Maksud dari kode 0 dan 1 sendiri ini di sini adalah menunjukkan yaitu bersifat low atau bersifat high. Nah, karena di sini kita menggunakan common anode, maka pada saat yaitu mengalami minyak kondisi menyala, yaitu diberi mengalami kondisi yang namanya low atau 0. Contohnya di sini angka 0. Pada saat angka 0, tentunya untuk membentuk angka 0 dari segmen tersebut, kita tidak memerlukan unsur G di dalamnya. Maka segmen yang berkode G itu kita kasih 1 atau bernilai high. Nah, untuk yang lainnya itu bernilai 0 atau low sehingga dia menyala. Baik, ini merupakan simulasi tentang 7 segment, keypad to 7 segment. Nah, gimana keypad ini yang telah dijelaskan tadi, mereka akan melalui encoder, setelah itu akan diubah lagi ke decoder, lalu disambungkan ke 7 segment ini. Nah, langsung aja ke simulasinya. Nah, di simulasi ini tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat 0 sampai 9 tombol. Nah, ini akan mengalirkan semua aliran arus listrik, di mana apabila kita tekan salah satunya, kita misalnya tekan 2, nah akan di 7 segmennya itu akan muncul angka 2. Nah, apabila kita tekan angka 6, nah, akan muncul angka 6 juga pada 7 segmennya. Kita coba angka 9. Nah, ini muncul angka 9 di segmen. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk hasil simulasinya. Nah, apabila keypadnya itu tidak dialiri, nggak ditekan semua tombol, maka nilainya itu 0. Atau kondisi awalnya itu 0. Nah, baik, mungkin dari hasil kerja kelompok kami mungkin hanya sampai situ. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.